dari tadi kan sudah istirahat juga ya, cuma duduk-duduk dan tidur-tiduran barangkali. Oke Pak Ketua, saya izinkan dulu melanjutkan. Jadi kita masuk ke dalam acute kidney injury. Dulu ini istilahnya GGA ya, gagal ginjal akut. Nah, jadi tadi kita berbicara tentang glomerulonefritis, ya, suatu inflamasi pada glomerulus. Jadi bagi beberapa itu ada simptomatik proteinuri, ada sindrom nefrotis, sindrom nefritis akut, RPGN, glomerulonephritis kronik. Ya, jadi apa bedanya sindrom nefrotik dengan sindrom nefritis akut? Tadi sudah ketahuan bahwa kalau sindrom nefrotik udemnya lebih keras ya dibanding sindrom nefritis. Begitu. Jadi soalnya nanti ya mirip-mirip begitu. Kalau akut kidney injury ini sebenarnya membahas tentang gagal ginjal akut. Ya, gagal ginjal akut itu biasanya dia sembuh, artinya bisa disembuhkan. Kadang-kadang cuci darahnya 1-2 kali, itu dia selamat. Tapi kalau gagal ginjal kronik, wah, itu wassalam, dia akan cuci darah seumur hidup. 2 kali seminggu, jadi 1 kali cuci darah 2 juta, 1 juta, jadi 1 bulan, ya 4 kali 5, 20 juta ya untuk cuci darah saja, belum obat-obatan. Itulah yang bikin habis uangnya BPJS. Penderita cuci darah di Rumah Sakit Indonesia. Yang paling banyak bikin habis uangnya BPJS itu ya sampai dia rugi, itu penderita gagal ginjal cuci darah dengan pemasangan stent, cincin jantung. Bayangkan 1 stent itu biayanya 30-40 juta. Kalau 3 cincin dipasang, wah 120 juta. Kita membahas sekarang tentang acute kidney injury. Jadi di sini akan dijelaskan definisi dari AKI ya, epidemiologinya, diagnosis, dan bagaimana manajemennya. Jadi ini adalah definisi dari AKI ini sebenarnya adalah bisa karena penurunan yang tiba-tiba dari filtrasi ginjal, bisa juga karena peningkatan dari serum. Jadi kalau kita memeriksa pasien, jadi saya kasih tahu koas di rumah sakit, kalau di atas 50 tahun, tidak apa-apa kita periksa saja semua urum kreatinina pasien. Kenapa? Untuk mengetahui fungsi ginjalnya. Kadang-kadang urum kreatinina sudah meningkat, itu belum ada gejala. Kadang-kadang juga, contoh dia sebenarnya masuk dengan anemi, mukanya pucat. Pucat ini dok, mas kurang darah. Ternyata dia gagal ginjal. Urum kreatinina diperiksa, tinggi sekali. Padahal dia hanya masuk karena kurang darah. Jadi gejala gagal ginjal salah satunya itu bisa terjadi anemi dan hipertensi. Jadi pertanda dari AKI ini itu adalah terjadi peningkatan kreatinin yang tiba-tiba dan penurunan dari filtrasi atau penurunan dari urin. Tiba-tiba hati-hati kalau tiba-tiba 1 hari 3-4 kali kencing, tiba-tiba cuma 1 kali saja kencingnya, hati-hati ya. Itu bisa jadi AKI, acute kidney injury, didefinisikan sebagai pengurangan volume urin yang tiba-tiba. Biasanya kita kencing 5 kali atau 6 kali 1 hari, tiba-tiba 1 kali. Artinya menurun filtrasi urinnya itu menurun. Jadi ada badan di dunia yang memang membahas tentang ginjal, namanya KDIGO, Kidney Disease Improving Global Outcome. Jadi ini melakukan penelitian tentang ginjal, KDIGO. Definisi AKI ini ya dia anggap kalau terjadi peningkatan kreatinin ya lebih dari 1,5 kali dari normal selama 7 hari, atau peningkatan kreatinin lebih dari 0,3 mg per desiliter dalam 48 jam, atau kurangnya urin output. Jadi berkurang ini urinmu dalam 6 jam. Biasanya 6 jam kita banyak kencing sekali, tiba-tiba kencing, yaitu didefinisikan. Jadi ada 2 ini tandanya, peningkatan kreatinin dan kekurangan urin. Sama dengan kalau orang di ICU kan dipasang kateter. Kelihatan kreatininnya normal, tapi kita lihat, kenapa tidak ada kencingnya ini?
Udah dari jam berapa ya? Main 12 jam, dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Tidak sama sekali itu sudah masuk aki akut kidney. Jadi kurangnya urin output lebih dari 0,9 per gram berat badan. Jago 50 kilo berat badannya, jadi kurang saya 25 cc, sudah masuk gagal ginjal akut. Nah, ini klasifikasi 2012 sudah lama, ya, tapi masih dipakai dari. Jadi kita menilai dari dua ya, peningkatan serum kreatinin dan urin output. Jadi serum kreatinin kita itu kalau kita periksa ya, jadi ada bukti, ada fakta. Tapi urin output ini kadang-kadang susah kita tanya-tanya pasiennya, Pak, terakhir kencing jam berapa kita kencing? Ya, susah juga. Kalau orang tua dia lupa kapan dia kencing, jam berapa dia kencing, untuk mengetahui apakah dia kekurangan dari urinnya, ya, urinnya. Dan biasanya kita pasang kateter. Kita lihat kateternya berapa jam, tidak ada urin yang keluar dari, kan ditampungnya namanya urin bag kateternya. Kita lihat tidak ada urinnya, berarti dia masuk aki. Kadang-kadang hasil kreatininnya masih normal. Nah, ada juga dia bilang bagus di kencingku dok, lancar gitu, tapi kita lihat meningkat ini kreatininnya, berarti ada sesuatu ya tidak sesuai gejala dengan apa yang dia bilang. Ya. Jadi ini adalah apa itu gejala-gejala dari rival ya, akut renal dysplasia. Dan ini namanya rival kriteria pada akut renal dysfunction ya, ada risikonya sini, risk injury, failure, loss, dan S ini berarti sudah cuci darah, instead renal disease. Jadi ini tidak lagi dia punya, tapi sistemnya ini adalah hanya sebenarnya sama dengan yang tadi, yaitu melihat serum kreatinin dan urin output. Jadi serum kreatinin itu kita lihat pemeriksaan darah, sedangkan urin output ini ya kita lihat dari kateter ataupun dengan anamnesis ya, berapa kali dia kencing apa semua. Nah, ini sama saja ya, modifikasi dari hakim itu melihat kadar peningkatan kadar kreatinin yang tiba-tiba ya dari penderita hakimnya. Jadi dikatakan bahwa aki ini sekitar 70% ditemukan pada penyakit kritis dan 56% ditemukan di ICU, terutama pada penderita renal replacement therapy. Jadi akut kidney injury itu atau gagal ginjal akut, saya lebih suka itu sebenarnya bilang GGA. Jadi ini aki ini istilah baru. Waktu saya masih koas atau residen, ini tidak kita tidak bilang aki, tapi GGA, gagal ginjal akut. Tapi sekarang namanya istilah CKD. Jadi dulu itu istilahnya GGA, GGK, gagal ginjal akut, gagal ginjal kronik. Dan sekarang dirubah. GGA jadi aki, GGK jadi CKD. Nah, ya. Chronic kidney disease. Ya, tidak tahu apa alasannya. Lebih keren nih, aki ya, akut kidney injury. Saya lebih suka bilang GGA. Aki. Jadi sini aki dibagi tiga ya, ada prerenal aki, intrinsik ya, ataupun postrenal. Ada prerenal, ada intrinsik dan postrenal. Di sini yang prerenal ini disebabkan karena akut tubular nekrosis, ada akut internefritis ya, akut pulmonefritis, dan postrenal aki ini itu disebabkan ada obstruksi batu. Jadi batu ginjal juga bisa menyebabkan postrenal aki. Bagaimana dengan gambaran prerenal aki ini? Jadi prerenal aki itu terjadi kalau ada gangguan volume darah. Jadi bera-bera, ya ada perdarahan hebat. Artinya pengurangan volume intravaskuler.
Jadi kekurangan intervaskular ini kurang masuk ke glomerulus. Nah, terjadi renal aki, ya, pengurangan kardiak output, kemudian adanya vasodilatasi peripheral pada shock, ya, tanda shock. Jadi DBD itu DHF bisa terjadi juga perenal aki. Jadi semua yang berhubungan dengan pengurangan volume darah secara mendadak dalam tubuh itu bisa menyebabkan renal aki. Nah, renal aki sendiri ya ada macam-macam, ada akut tubular nekrosis, disebabkan oleh sepsis, semitoksin, ya, bisa karena obat-obatan, gangguan glomerulus, ya, vaskulitis, macam-macam ini. Kemudian bisa terjadi juga karena intratubular obstruksi. Sedangkan, nah ini kita bahas renal aki, ini paling sering ditemukan akut tubular nekrosis, ATN. Jadi penyebabnya adalah karena iskemik, ya, dan hipotensi, bisa atau shock hipovolemik, karena kardiak arrest. Ini sepsis yang sering menyebabkan akut tubular itu yang paling banyak adalah sepsis, misalkan iskemik, toksin, ya, toksin 20%. Ya, misalkan obat-obatan, ini obat yang paling banyak itu kontras. Jadi hati-hati kalau kamu mau dipoto, kemudian ada kontrasnya, hati-hati bisa menyebabkan ginjal akut. Ya, ini aminoglycoside, ini obat-obat ini sitotoksik. Jadi obat-obat sitotoksik itu dapat menyebabkan aki, ya, tenofovir dan nipik nefropati seperti rhabdomyolysis juga bisa menyebabkan aki. Nah, ini adalah indeks nekrosis dari renal azotemia dan oliguria. Kira ini kita lihat hanya ada perbedaan osmolaritas saja, ya. Jadi kalau pada prerenal, jadi ini itu membedakan aki prerenal dengan aki renal. Jadi prerenal itu sebenarnya aki yang disebabkan kekurangan cairan dalam tubuh seperti diare atau kehilangan dehidrasi, perdarahan, itu bisa menyebabkan prerenal aki atau azotemia. Sedangkan aki karena akut tubular nekrosis itu kelainan di ginjal itu sendiri. Postrenal aki ini itu bisa disebabkan obstruksi. Obstruksi karena batu ini yang paling banyak akut kidney injury itu kan tiba-tiba tersumbat, itu batu lepas dari ginjal tiba-tiba menimba sehingga terjadi hidroneprosis, ginjal yang membengkak, ya, karena urin tidak bisa keluar, tersumbat di batu itu. Jadi ini disebut menyebabkan postrenal aki. Ya. Jadi sumbatan ini bisa upper dan intrinsik, ya, bisa jadi nefrolitiasis, ya, sumbatan ini bekuan darah jarang yang sering itu nefrolitiasis. Bisa juga karena faktor dari luar yang menekan itu ureter, seperti ada tumor, ya, endometriosis, ya, ada aneurisma yang menekan ureter sehingga terjadi sumbatan yang menyebabkan hidroneprosis selanjutnya menyebabkan postrenal aki. Ya, bisa juga ini lawar, ya, obstruksi prostat sendiri sehingga biar terjadi retensi urin, ya, urin tidak bisa keluar, bisa membengkak juga dia punya ginjal. Ya. Kemudian ada striktur dari uretra, kemudian ada batu. Ada batu di kandung kencing, itu bisa semua menyebabkan postrenal dan aki. Jadi kerusakan ini disebabkan oleh gangguan perfusi dan disfungsi tubuler. Jadi lebih banyak disebabkan hipoperfusi dan iskemik, disebabkan akibat toksin dan inflamasi. Inilah patofisiologi terjadinya aki di sini, ya. Nah, ini adalah adanya cell endothelial injury, ya, terus
peningkatan dari neutrofil dan menyebabkan kerusakan jaringan. Ya, awalnya adalah semua terjadi iskemik dan reperfusi, jadi kurang aliran darah, kurang apa itu yang menuju glomerulus lulus, terjadi kerusakan dari endotel yang menyebabkan aktivasi dari platelet. Ini adalah patofisiologi terjadinya. Nah, ini juga patofisiologi berdasarkan era sistem. Jadi diagnosisnya itu berdasarkan anamnesis yang ya, kemudian kita periksa serum kreatinin, ya, kita lakukan USG untuk mengetahui adanya obstruksi. Bagaimana penata laksananya? Tentunya kita berani, ya, yaitu kita diet rendah garam, ya, kemudian tentunya kalau berlanjut kita melakukan hemodialisis. Ya, kalau gagal ginjal seperti tersumbat anunya ya oleh batu, ya, kita dulu cuci darahnya, karena nanti batunya hilang baru dia bisa normal. Jadi intinya tetap dilakukan hemodialisis dan diperbaiki elektrolitnya. Kemudian ya kita memperbaiki kalori, ya proteinnya harus rendah, perbaiki elektrolitnya, dan ujung-ujungnya kita melakukan ya, renal replacement atau peritoneal dialisis, bisa juga dengan hemodialisis akut intermiten. Ya, ini adalah metode hemodialisis pada aki. Ini indikasi pada renal replacement terapi, jadi indikasi untuk ganti ginjal ini ya, untuk apa itu cuci darah bila terjadi hiperkalemi. Ini adalah gejala-gejala yang diindikasikan untuk dilakukan hemodialisis. Ya, saya kira itu saja. Jadi sebenarnya singkat ini AKI ini ya tentunya akut kidney injury ini kita dua untuk mendiagnosisnya. Dia melihat serum kreatininnya yang tiba-tiba meningkat. Kreatinin itu normalnya di bawah 1 normal. Jadi sebelumnya kemarin dia masih 0,5, tiba-tiba hari ini jadi 2, itu hati-hati, AKI. Kemudian urin outputnya, output urinnya tiba-tiba kemarin lancar, kencing banyak tiap hari, itu hari ini udah kencing ya, sekali dikencing, sedikit lagi kencingnya, hati-hati, itu sudah masuk AKI. Ya. AKI ini bagi 3 ya, ada prerenal, renal, dan postrenal. AKI prerenal itu biasa disebabkan karena volumenya yang menurun, terutama pada GIA, dehidrasi, ada perdarahan. Jadi volume darah yang menurun tiba-tiba. Penurunan kordok output tiba-tiba bisa karena penyakit jantung juga, bisa karena DBD. Kemudian ada renal AKI, itu biasanya kan obat-obat racunnya, sitotoksik, obat apa itu kemoterapi dan lain-lain, kontras. Kemudian AKI karena postrenal itu karena batu. Ini sering saya dapat. Batu itu jebol dari ginjal, jatuh langsung menyumbat ureter dua-dua di bawah dekat apa itu kandung kencing, sehingga ureter tersumbat. Nah, padahal urin kan diproduksi ginjalnya bengkak, terjadi hidronefrosis, ya terjadi AKI postrenal. Ya, manajemennya ya kita lihat, kalau ini kita lakukan cuci darah, kita perbaiki elektrolitnya. Saya kira itu saja, demikian karena sudah masuk asar ini, kita harus sholat asar. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan nanti kalau pertanyaan nanti di rumah sakit saja ya, nanti kebosan nanti bertanya, malah saya berteriak ada pertanyaan. Oh, ini nanti ujian saya, jadi saya lah satu-satunya dosen itu pada saat ujian koas yang bertanya. Jadi saya termasuk dosennya agak aneh sedikit. Kalau ujian itu dosen bertanya, pada saat ujian koas ya, saya kira koas sudah tahu ya. Koas yang bertanya, dari pertanyaanmu itu kau lulus atau tidak? Jadi kau harus bertanya yang susah-susah ya. Dari kualitas pertanyaanmu itu saya menyuruh 10 pertanyaannya, ayo coba bertanya 10 pertanyaan. Dari kualitas pertanyaanmu itu di situ nilaimu. Kalau kau bertanya bagaimana metabolisme terus pada pasien ini, wah itu pertanyaan terlalu gampang ya, jadi ya paling nilaimu dapat 6. Nah, kalau kau bertanya bagaimana mekanisme gula puasa pada apa itu kadar HbA1c, woi ini bagus pertanyaan, jago ini ya, dikasih nilai 9 gitu.
Jadi kualitas pertanyaanmu itu menentukan kelulusanmu. Jadi mulai sekarang harus siap-siap banyak bertanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dok. Sampai terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak dok. Sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak. Sampai dok, terima kasih banyak dok. Selamat.